Menyelesaikan soal nomor 1, yang pertama kita lakukan adalah import data. Nah, kemudian kita pilih data mana yang akan kita analisis. Nah, setelah kita pilih, kita cek dulu apakah data itu benar atau tidak. Nah, setelah dicek ternyata benar ya, sudah sesuai. Kemudian setelah udah sesuai, maka kita next. Kemudian kita lihat nih, kita teliti satu persatu apakah tipe datanya ini sudah benar atau belum. Yang nomor itu integer karena dia angka, kemudian kantor cabang itu polinominal karena di sini ada beberapa jenis, dan kemudian jenis barang. Nah, ini karena ada 2 jenis, jadi kita ganti menjadi binominal. Kemudian yang terjual ini integer karena dia angka. Setelah semua tipe datanya sesuai, kemudian kita next, finish. Nah, kan sudah terlihat ini hasil datanya. Kemudian kita masuk ke menu desain, kemudian kita tarik data UTS-nya ini ke proses. Kemudian kita pilih aggregate. Nah, setelah itu kita select mana yang akan dipilih. Kita akan memunculkan berapa jumlah total dari jenis barang. Nah, jenis barang inilah yang nanti akan muncul pada proses. Kemudian kita apply. Kemudian di sini ada edit list. Kita pilih di sini jumlah barangnya, jumlah terjual. Jumlah terjual kita pilih sum. Kemudian kita apply dan kita lihat hasilnya dengan kita running. Nah, di sini udah terlihat hasil dari runningnya. Jenis barang komputer ini jumlah terjual ada 76 dan jenis barang tablet jumlah terjual ada 40. Kemudian soal yang nomor 3 ini menggunakan data yang berbeda dan awalannya sama seperti yang tadi. Nah, sekarang tinggal menarik datanya ke proses, kemudian dengan aggregate juga sambungkan. Nah, kemudian kita pilih atribut yang akan muncul. Nah, atribut yang akan muncul pada nomor 3 ini yang diminta adalah berapa penghasilan pekerja, berarti income. Nah, income ini ada di sebelah kanan, berarti dia yang akan dimunculkan nantinya. Kemudian di-apply, kemudian edit list. Nah, edit list ini kita pilih income, dan aggregation function-nya ini kita pilih count. Nah, kemudian kita apply. Setelah itu kita running. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, jadi ini pengelompokannya seperti ini. Yang high itu ada 4, kemudian yang low itu munculnya 1, kemudian medium itu ada 1. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba nomor 3 yang B. Kita menggunakan operator yang berupa filter example. Nah, kemudian kita add filter. Di sini adalah meminta umur yang lebih dari 30 tahun. Diminta untuk memunculkan umur yang lebih dari 30 tahun. Nah, seperti ini caranya. Kemudian kita OK. Ini custom filters. Kemudian langsung saja kita running. Nah, hasil data tersebut ini memunculkan umur-umur yang berada di atas 30 tahun. Ada 34 tahun, 37 tahun, 44 tahun, dan 36 tahun. Jadi hasilnya akan muncul seperti ini dengan operator ini. Kemudian pada nomor 2 kita akan menggunakan data sampel, yaitu data Titanic.
Nah, kita tarik untuk proses. Nah, kemudian kita lihat dulu isi dari data Titanic tersebut. Nah, ini adalah isi dari data Titanic. Ada 1309. Kemudian kita lihat statistiknya. Kita lihat, dan ternyata di sini ada beberapa missing, yaitu pada age, kemudian pada passenger fare, cabin, dan port of embarkation and lifeboat. Nah, ini ternyata kabin dan lifeboat ini lebih dari 50% missingnya, sehingga tidak perlu dimunculkan kolomnya. Nah, sehingga kita memasukkan kolom-kolom yang di situ missingnya kurang dari 50%. Maka menu desain kita menggunakan select atribut. Kita masukkan dalam proses, kemudian atribut filter type ini kita masukkan subset karena kita akan memasukkan beberapa saja. Kemudian kita select mana aja yang akan dimasukkan dalam atributnya. Kita akan memasukkan age karena tadi cabin dan lifeboatnya itu missingnya lebih dari 50%, maka tidak perlu diikutkan dalam selected attributes. Nah, ini tidak perlu dimasukkan. Kemudian kita apply dan kita running. Kita lihat statistiknya. Nah, missingnya ini masih ada age, passenger fare, port of embarkation. Nah, ada 3 ini. Kemudian kita buat, karena di sini ada beberapa missing pada umur, kemudian ada missingnya, ada tanda tanyanya. Nah, maka kita buat rata-rata supaya tanda tanya tersebut itu isi. Nah, kita masuk ke desain, kemudian kita ke replace missing value. Nah, kemudian kita tarik ke proses, dan pada atribut filter ini kita pilih subset, karena kita pilih beberapa. Nah, dan yang kita pilih yaitu umur, kemudian passenger fare, dan nah ini yang tadinya itu missing, ada beberapa missing, yang tadinya ada beberapa tanda tanya di data tersebut. Nah, kita akan pilih. Nah, kemudian kita isi defaultnya itu kita isi dengan rata-rata. Jadi nanti missingnya akan terisi dengan rata-rata. Nah, coba kita running. Kemudian kita lihat statistiknya pada bagian missing. Nah, ini sudah tidak ditemukan missing lagi. Dan pada umur yang tadinya ada tanda tanyanya, ini udah diisi dengan rata-rata dari umur. Nah, setelah itu kita lihat visualization apakah ada anomali data. Nah, kita lihat, oh ternyata pada value passenger fare ini ada 3 data yang di situ berbeda dengan yang lain. Yang lainnya di atas 300, tapi tiba-tiba di sini ada data yang lebih dari 500. Nah, maka kita ubah ke menu desain, kemudian kita pada operators ini masuk pada filter examples. Nah, kemudian kita add filter. Add filter yaitu tadi adalah passenger fare. Nah, kita buat passenger fare ini semuanya kurang dari sama dengan 300 karena rata-ratanya itu hampir ada di data-datanya itu ada di 300 ke bawah. Jadi yang tadinya itu ada 3 data yang di atas 500, nah maka kita buat itu menjadi di bawah 300. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke, kita apply.
Nah, kita lihat visualnya. Visualnya jadi tidak ada lagi anomali data. Nah, jadinya seperti ini. Itulah fungsi-fungsi yang data untuk processing. Seperti ini. Ada select attribute, ada replace missing value, dan filter example, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Ini yang saya contohkan.